Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2104045011023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tugas-tugas perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan sesuatu yang kompleks, artinya banyak faktor yang turut berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam proses perkembangan tersebut. Unsur-unsur bawaan maupun unsur-unsur pengalaman yang diperoleh dalam berinteraksi dengan lingkungan bersama-sama memberikan kontribusi terhadap arah dan laju perkembangan peserta didik. Menurut Hafigerts, tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Hafigerts sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak. Yang pertama, belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologik, membentuk pengertian sederhana tentang realistis fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mengembangkan kata hati. Yang kedua, masa anak sekolah, belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Yang ketiga, masa remaja, yaitu menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki, pengembangan skala nilai secara sadar, mengembangkan gambaran dunia yang lebih akdewat, persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan dan latihan jabatan, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang keempat, masa dewasa awal, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Yang kelima, masa usia madya atau masa dewasa madya, yaitu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural atau yaitu membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri atau psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, seperti memilih teman dan pekerjaan. Yang keempat, tuntutan norma agama. Adapun tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan sebagai berikut. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak, mulai dari 0 sampai 6 tahun, yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang sekitarnya, belajar
hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah 6-12 tahun, menurut Robert J. Havigers. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan seperti bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Kemudian, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Tugas-tugas perkembangan remaja atau adolescence dan dewasa. Menurut beberapa ahli, tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah yang pertama, menurut William Kay, yaitu menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok, menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup, mampu meninggalkan masalah anak-anaknya. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya Uswatun Hasanah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.